Inna ad-dina 'indallahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Saudaraku seiman, pengalaman pahit yang dirasakan oleh kaum Quraisy dalam perang Badar telah menyisakan luka mendalam dan menyakitkan. Betapa tidak, walaupun jumlah mereka jauh lebih besar dan perlengkapan perang mereka lebih memadai, namun ternyata mereka harus menanggung kerugian materi yang tidak sedikit. Dan yang lebih menyakitkan lagi adalah hilangnya para tokoh mereka. Rasa sakit ini ditambah lagi dengan tekad untuk mengembalikan pamor bangsa Arab yang telah terkoyak dalam perang Badar, mendorong mereka melakukan aksi balas dendam terhadap kaum muslimin. Sehingga terjadilah beberapa peperangan setelah perang Badar. Perang Uhud termasuk di antara peperangan dahsyat yang terjadi akibat api dendam ini. Disebut perang Uhud karena perang ini berkecamuk di dekat bukit Uhud, sebuah bukit dengan ketinggian 128 meter kala itu, sedangkan sekarang ketinggiannya hanya 121 meter. Bukit ini berada di sebelah utara Madinah dengan jarak 5,5 km dari Masjid Nabawi. Para ahli sirah sepakat bahwa perang ini terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Namun mereka berselisih tentang harinya. Pendapat yang paling masyhur menyebutkan bahwa perang ini terjadi pada hari Sabtu, pertengahan bulan Syawal. Di samping perang ini dipicu oleh api dendam sebagaimana disebutkan di awal, ada juga penyebab lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu misi menyelamatkan jalur bisnis mereka ke Syam dari kaum muslimin yang dianggap sering mengganggu. Mereka juga berharap bisa memusnahkan kekuatan kaum muslimin sebelum menjadi sebuah kekuatan yang dikhawatirkan akan mengancam keberadaan Quraisy. Inilah beberapa motivasi yang melatar belakangi penyerangan yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap kaum muslimin di Madinah. Kaum Quraisy sejak dini telah mempersiapkan pasukan mereka. Barang dagangan dan keuntungan yang dihasilkan oleh Abu Sufyan beserta rombongan yang selamat dari sergapan kaum muslimin dikhususkan untuk bekal pasukan mereka dalam perang Uhud. Untuk menyukseskan misi mereka dalam perang Uhud ini, kaum Quraisy berhasil mengumpulkan 3.000 pasukan yang terdiri dari kaum Quraisy dan suku-suku yang loyal kepada kaum Quraisy seperti Bani Kinanah dan penduduk Tuhama. Mereka memiliki 200 pasukan kuda dan 700 pasukan bertameng. Mereka mengangkat Khalid bin Walid sebagai komandan sementara sayap kiri di bawah komando Ikrimah bin Abu Jahal. Mereka juga mengajak beberapa orang wanita untuk membangkitkan semangat pasukan Quraisy dan menjaga mereka supaya tidak melarikan diri. Sebab jika ada yang melarikan diri, dia akan dicelah oleh para wanita ini. Tentang jumlah wanita ini, para ahli sirah berbeda pendapat. Ibnu Ishaq rahimahullah menyebutkan bahwa jumlah mereka ada 8 orang. Al-Waqidi rahimahullah menyebutkan 14 orang, sedangkan Ibnu Sa'ad rahimahullah menyebutkan 15 orang. Sebelum peperangan ini berkecamuk, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan peristiwa yang akan terjadi dalam perang ini melalui mimpi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan mimpi ini kepada para sahabatnya. Beliau bersabda, "Saya bermimpi mengayunkan pedang, lalu pedang itu patah. Itu isyarat musibah yang menimpa kaum muslimin dalam perang Uhud. Kemudian saya ayunkan lagi pedang itu, lalu pedang itu baik lagi, lebih baik dari sebelumnya. Itu isyarat kemenangan yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan dan persatuan kaum muslimin. Dalam mimpi itu saya juga melihat seekor sapi, dan apa yang Allah lakukan itu adalah yang terbaik.
Itu isyarat terhadap kaum muslimin yang menjadi korban dalam perang Uhud. Kebaikan adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dan balasan kejujuran yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan setelah perang Badar. Dalam riwayat lain disebutkan, dan saya melihat diriku berada dalam baju besi yang kuat. Baju besi yang kuat ini saya takwilkan di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menakwilkan mimpi beliau ini dengan kekalahan dan kematian yang akan terjadi dalam perang Uhud. Saat mengetahui kedatangan Quraisy untuk menyerbu kaum muslimin di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat bermusyawarah untuk mengambil tindakan yang terbaik. Apakah mereka tetap tinggal di Madinah menunggu dan menyambut musuh di kota Madinah, ataukah mereka akan menyongsong musuh di luar Madinah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cenderung mengajak sahabat bertahan di Madinah dan melakukan perang kota. Namun sekelompok kaum Ansar radhiyallahu anhum mengatakan, "Wahai Nabiullah, sesungguhnya kami benci berperang di jalan kota Madinah. Pada zaman jahiliyah, kami telah berusaha menghindari peperangan dalam kota. Maka setelah Islam, kita lebih berhak untuk menghindarinya. Cegatlah mereka di luar Madinah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap untuk berangkat. Beliau mengenakan baju besi dan segala peralatan perang. Setelah menyadari keadaan para sahabat saling menyalahkan, akhirnya mereka mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan sesuatu, namun kalian mengajukan yang lain. Wahai Hamzah radhiyallahu an, temuilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan katakanlah, kami mengikuti pendapatmu. Hamzah radhiyallahu an pun datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya para pengikutmu saling menyalahkan dan akhirnya mengatakan, kami mengikuti pendapatmu. Mendengar ucapan paman beliau ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika seorang nabi sudah mengenakan peralatan perangnya, maka dia tidak akan menanggalkannya hingga terjadi peperangan. Keputusan musyawarah tersebut adalah menghadang musuh di luar kota Madinah. Ibnu Ishaq rahimahullah dan yang lainnya menyebutkan bahwa Abdullah ibnu Salul setuju dengan pendapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap bertahan di Madinah. Sementara At-Tabari membawakan riwayat yang berlawanan dengan riwayat Ibnu Ishaq rahimahullah. Namun dalam sanad yang kedua ini ada orang yang tertuduh dan sering melakukan kesalahan. Oleh karena itu Al-Bakiri dalam tesisnya lebih menguatkan riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah. Para ulama ahli sirah menyebutkan bahwa yang memotivasi para sahabat untuk menyongsong musuh di luar Madinah yaitu keinginan untuk menunjukkan keberanian mereka di hadapan musuh. Jika keinginan untuk turut andil dalam berjihad karena mereka tidak mendapat kesempatan untuk ikut dalam perang Badar. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih untuk tetap tinggal dan bertahan di Madinah karena beliau ingin memanfaatkan bangunan-bangunan Madinah serta memanfaatkan orang-orang yang tinggal di Madinah. Saudaraku seiman, kaum muslimin yang sedang berada di daerah jika diserbu oleh musuh, maka mereka tidak wajib menyongsong kedatangan musuh. Mereka boleh tetap memilih bertahan di rumah-rumah mereka dan memerangi musuh di sana. Ini jika strategi ini diharapkan lebih mudah untuk mengalahkan musuh. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud. Allahu a'lam bishawab.